saya. Selamat pagi, saya Swita. Terima kasih Swita telah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk melaksanakan wawancara sederhana di pagi hari yang cerah ini. Kalau boleh tahu sebelumnya bagaimana dengan Swita? Apa sekarang kesibukan? Untuk kesibukan sekarang ini, saya kebetulan pagi hari saya mengambil kerja sebagai tenaga pengajar untuk anak didik SD kelas 1. Dan untuk malam hari saya kuliah di Universitas Prima Indonesia, jurusan psikologi. Berkaitan dengan topik kita untuk wawancara di pagi hari ini, saya ingin bertanya nih kepada Swita, karena kan Swita salah satu tenaga pendidik di bagian pendidikan. Jadi kira-kira ada nggak sih dalam proses belajar tuh Swita pernah mengalami siswa-siswa yang mereka itu malas belajar, atau mereka itu sering melakukan kesalahan di saat belajar? Untuk mengalami situasi seperti itu sih pasti ada ya beberapa siswa yang pada saat kita guru memberikan tugas, ada beberapa siswa yang pastinya tidak mengerjakan atau yang berlari-larian di kelas. Ada juga beberapa siswa yang memang pada saat guru memberikan arahan mereka langsung melakukannya. Jadi tidak setiap siswa itu melakukan kesalahan di dalam satu kelas. Ya, hanya beberapa siswa saja. Kalau menurut Swita, bagaimana cara untuk menghandle punishment? Cara menghandle. Kalau menurut Swita, bagaimana cara untuk menghandle jika proses belajar itu terganggu? Yang pertama pastinya kita sebagai tenaga pengajar di kelas itu harus tahu karakter siswa tersebut seperti apa. Setelah itu kita akan memberikan arahan terhadap siswa tersebut. Kita kasih pengertian, penjelasan bahwasanya ini sedang dalam proses belajar mengajar. Jika dia memang ingin bermain, nanti kita akan memberikan waktu, yaitu ruang bermain. Dia juga harus tahu ya posisi pada saat belajar itu memang harus belajar, tidak boleh ada kegiatan lain gitu. Seandainya ada yang melakukan tindakan yang bersalah ketika melakukan proses belajar mengajar atau dia sedang ingin bermain di saat belajar, bagaimana tanggapan tenaga pendidik di sekolah ini atau Swita sendiri yang memberikan sistem hukuman, seperti sistem hukuman yang seperti apa? Untuk kali sendiri sebagai guru menerapkan sebuah hukuman kepada peserta didik dengan dasar untuk melindungi peserta didik dari kesalahan yang sama atau yang baru agar tidak terulangi lagi. Jadi ada hukuman yang diberikan kepada siswa Ada. agar kejadian tersebut tidak terulang kembali oleh siswa yang lain. Iya. Kira-kira apa saja bentuk punishment atau hukuman yang Swita berikan kepada murid Swita agar mereka tidak mengulangi kesalahan tersebut dalam metode pembelajaran? Hukuman yang kami berikan tidaklah hukuman yang sembarangan ya. Ada kriteria hukuman yang telah ditetapkan oleh sekolah, yaitu berupa hukuman yang bersifat mendidik dan menghindari hukuman fisik. Contohnya apabila ada murid, saat kita sebagai guru memberikan anak-anak hari ini kita memberikan tugas latihan. Ada beberapa murid mungkin yang memang tidak mau menulis atau mengganggu teman-temannya atau berlari-larian di kelas. Yang pertama, untuk beberapa guru ada yang pertama memberikan arahan dulu kepada siswa tersebut. Kalau memang siswa tersebut tidak ada perubahan atau perilakunya tetap sama, kita akan memberikan hukuman berupa berdiri di depan kelas atau mencatat yang sebanyak mungkin atau tidak boleh keluar main-main. Menurut Swita ya, jika kita berikan, kalian sebagai tenaga pengajar memberikan hukuman kepada para siswa itu, contohnya tadi Swita bilang bahwasanya mereka dilarang untuk keluar main atau berdiri di kursi. Ada nggak tanggapan yang membuat siswa itu akan mengulangi kejadian tersebut? Kalau untuk sampai saat ini, setelah kami melakukan beberapa tindakan, ada beberapa siswa yang setelah kita memberi ancaman bahwa mereka tidak akan keluar bermain, mereka akan kembali ke tempat duduknya dan mengerjakan tugas mereka dengan andil-andil supaya mereka itu bisa kembali main. Jika ada siswa yang melanggar, apakah syaratnya akan kembali terulang sama atau apakah ada
cara yang lain untuk memberikan hukuman agar tidak terjadi lagi? Kita biasanya kita sebagai tenaga pengajar tuh memberikan beberapa tahap ya. Untuk tahap pertama mungkin kita akan melakukan hukuman yang seperti tadi saya sebut. Untuk tahap kedua, apabila orang yang sama mengulangi kejadian yang sama, hukumannya itu mungkin akan kita tambah. Udah saat 3 kali dia mengulang kejadian itu, mungkin dia akan kena panggilan orang tua atau sanksi kita hadapkan dengan kepala sekolah. Jadi jika memang murid tersebut sudah melanggar aturan pembelajaran selama 2 atau 3 kali lebih, ada surat panggilan orang tua ataupun kita langsung bicara ke kepala sekolah yang berwajib. Untuk itu berlaku untuk anak SD dari tempat saya ya, anak SD kelas 1 sampai kelas 3, hukuman yang paling berat itu hanya panggilan orang tua. Untuk anak SD kelas 4 sampai kelas 6 itu, pada saat mereka sudah melanggar hukuman seperti udah melukai fisik temannya atau memang udah hukuman kenakalan seperti mencuri, biasanya sampai hukuman pertama diberikan pengarahan. Hukuman pelanggaran kedua, kalau dia melakukan pelanggaran lagi, dihadapkan dengan kepala sekolah. Ketiga, tergantung dengan apa yang dilakukannya, bisa kemungkinan di skors atau dipanggil pengajar. Pelanggaran yang terjadi, apakah ada di setiap siswa yang merasakan bahwasanya memiliki motivasi untuk tidak melakukan itu lagi ataupun tidak memiliki efek jerak? Ada sebagian siswa yang memiliki motivasi untuk berubah, ada juga yang tidak memiliki efek jerah. Kenapa dia bisa memiliki motivasi untuk berubah? Kami kan sebagai siswa yang memiliki motivasi untuk berubah, ada juga sebagian siswa yang tidak memiliki motivasi untuk tidak berubah gitu. Contohnya motivasi berubah itu, mereka saat jam pelajaran akan berusaha lebih baik lagi dalam mengerjakan tugas, bahkan ada juga yang untuk menarik perhatian gurunya kembali gitu. Ada juga anak yang sudah berapa kali dihukum, bahkan orang tuanya sudah dipanggil atau sudah akan diberikan skors, dia tetap tidak ada efek jerah dan melakukan kesalahan yang sama. Berarti ada siswa yang melakukan menganggap bahwasanya hukuman tersebut sebagai motivasi mereka untuk tidak melakukan lagi, tetapi tidak juga sebagian itu menganggap bahwasanya mereka diberikan hukuman, ya sudah mereka anggap seperti bahwasanya mereka akan tetap mengulangi kejadian tersebut karena hukumannya hanya diberikan contohnya berdiri di depan atau sampai pada tahap yang sudah cukup sulit bagi tenaga pengajar untuk mendidik mereka, bahwasannya barulah disebutkan surat panggilan orang tua. Oke, baik, itu ada nggak sisi positif atau negatif dari hukuman yang diberikan oleh tenaga pendidik? Kalau untuk dampak positifnya sudah pasti ada ya. Selain menghindari siswa dari kesalahan yang baru atau yang lama, hukuman dapat membuahkan minat siswa itu menjadi lebih tinggi gitu. Seperti tadi, mereka memiliki motivasi yang lebih besar setelah mereka mendapatkan hukuman. Mereka akan berpikir kayak, aku harus belajar lebih giat lagi supaya aku tidak dihukum oleh guru lagi gitu. Ada sisi positif dan negatifnya kalau bisa kita ambil dalam tenaga pengajar dengan siswanya. Berhubungan dengan psikologi pendidikan, di mana salah satu siswa harus bisa mengambil punishment yang diberikan oleh tenaga pengajarnya sebagai motivasi untuk dia agar bisa lebih di kedepannya. Dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi dia melakukan hal-hal positif secara rutin, baik di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya. Kalau berbicara seperti itu, pasti ada faktor pendukung dan penghambat dalam pemberian punishment ini. Ada nggak menurut Swita sendiri kan sebagai tenaga pengajar, faktor penghambat atau faktor pendukung dalam saat ketika memberikan punishment kepada siswa ini ada nggak? Kalau untuk faktor pendukung terbesar ya, yang paling besar adalah respon dari orang tua terhadap guru gitu. Kadang ada beberapa orang tua yang tidak terima anaknya dihukum, biarpun anaknya salah. Ada beberapa orang tua yang tidak terima biar anaknya dihukum. Ada juga beberapa orang tua yang terima anaknya dihukum karena orang tua tersebut memang tahu kalau anaknya melakukan kesalahan dan harus dihukum oleh tenaga pengajar. Ya memang harus sesuai dengan kriteria hukuman gitu, yang tidak menyakiti siswa juga. Oke.
Jadi nih kita sebagai orang tua juga harus memberikan kepercayaan kepada tenaga pengajar. Karena jika anak kita berbuat salah di saat metode pembelajaran berlangsung, otomatis pemberian punishment atau hukuman yang diberikan dari tenaga pengajar menuju siswa itu dapat membantu anak-anak kita untuk menjadi lebih baik di kedepannya. Tapi terkadang ada juga orang tua yang merasa bahwasanya mereka tidak senang dengan tindakan yang diberikan oleh guru karena itu menyakiti fisik ataupun tenaga punishment atau hukuman yang diberikan itu lebih atau secara kasar atau mereka bisa menyakiti anak tersebut, bahkan mental anak tersebut juga bisa rusak gara-gara pemberian punishment yang terlalu kasar. Tapi menurut saya, menurut Swita sendiri bagaimana cara pemberian punishment itu yang tidak bisa merusak mental atau memotivasi anak-anak yang ada di sekolah? Untuk saya sendiri ya sebagai tenaga pengajar, kalau bisa para guru-guru memberikan hukuman kepada anaknya itu yang sewajarnya gitu, yang tidak melukai fisik anak seperti memukul tangan atau mencember telinga. Masih banyak ya yang kita jumpai guru-guru yang seperti itu gitu. Contohnya untuk satu anak didik saya, pada saat dia di tempat les, dia takut kepada gurunya karena gurunya sering memukulinya. Jadi dia cerita kalau dia tidak siap tugas di sekolah ini, dilihat di tempat les, nanti gurunya bakal mukulin dia gitu. Itu akan membuat si anak pun jadi trauma, jadi takut gitu. Nah untuk saya sendiri sih hukuman yang paling berat setelah yang saya lakukan kepada anak didik saya, ya mungkin tidak mau main, tapi tetap saya berikan waktu 5 menit untuk dia break agar tidak stres gitu. Walaupun dia dihukum dalam ancaman hukum nih ya, tapi Swita tetap memberikan waktu untuk dia, mungkin ketika istirahat itu dia mau makan atau apa. Mungkin waktu yang saya berikan itu bisa menjadi renungan juga untuk dirinya. Ada nggak pernah berpikir untuk memberikan hukuman yang memotivasi atau mengedukasi anak? Ada sih terlintas kayak pada saat sebenarnya hukuman ini tidak bisa dilakukan untuk anak SD kelas 1 ya, karena kan anak SD kelas 1 itu masih tergolong belum bisa memikirkan itu untuk sendiri ya. Untuk anak SD kelas 9 ke atas mungkin pada saat mereka melakukan hukuman, kita akan suruh mereka memberikan mereka hukuman seperti membuat satu karya dalam mading atau memberikan seperti membuat majalah gitu. Untuk ditempelkan di mading dan dilihat oleh seluruh siswa. Jadi itu sama aja dengan punishment yang mengedukasi para siswa, tidak menyakiti ataupun membuat kerusuhan yang terjadi di antara orang tua dengan tenaga pengajar tentunya. Selain itu juga dapat mengedukasi para murid serta murid-murid yang lain karena menciptakan satu hasil karya. Contohnya saja seperti Swita bilang tadi, bisa menciptakan satu majalah atau karya seni, tapi juga ditingkatkan pada siswa yang masih di rata-rata dari kelas 4 hingga kelas 6. Kalau rentanan siswa di antara kelas 1 hingga kelas 3 itu masih di rentanan bawah. Mereka masih juga ingin bermain, memang waktunya untuk bermain sambil belajar. Kalau saya sih untuk kelas 1 atau kelas 3 sampai kelas 3 itu ya kadang memberikan hukuman itu biasa dengan cara menyanyi atau menari di dalam kelas. Yang penting memberikan hukuman tetapi tidak merusak fisik ataupun mental dari anak itu. Oke, sekianlah wawancara sederhana yang dapat kami bawakan. Kami berharap wawancara ini dapat dipahami oleh masyarakat sekitar dan dapat dipahami oleh tenaga pendidik ataupun pengajar agar dapat memberikan punishment atau hukuman yang setimpal dengan perbuatan siswa, tidak melebihi perbuatan siswa yang biasa-biasa saja, namun punishment yang diberikan itu sangat kasar atau dapat melukai mental dan pikiran kita. Dan kita sebagai tenaga pengajar juga harus mengerti karakter dan pola pikir siswa kita masing-masing agar kita tidak salah memberikan hukuman atau tidak salah memberikan reaksi terhadap siswa kita. Ada memang dalam satu kelas itu ada beberapa siswa yang bisa tergolong nakal, ada yang tergolong baik gitu. Kita harus bisa membedakannya. Dan kita sebagai tenaga pengajar
tidak harus mengerti ya etikat guru dalam memberikan hukuman dalam proses belajar mengajar gitu. Juga pesan bagi para orang tua harus mempercayai para tenaga pendidik, di mana mereka memberikan pengajaran saat mereka ada di sekolah. Mereka bisa mengajarkan hal-hal yang positif terhadap siswa kita, dan para orang tua juga dapat menanamkan hal-hal yang positif ketika mereka sedang berada di lingkungan rumah. Jadi proses pembelajaran yang didapat akan sangat semaksimal mungkin untuk bisa dipelajari oleh para siswa. Sekian wawancara sederhana yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi.